Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya Pak, Suaranya enggak ada, Pak. Iya, sorry. Sebentar. Ya, mohon maaf. Ya, hari ini saya akan sedikit ngasih tutorial gimana caranya bikin audio pembelajaran digital menggunakan aplikasi CapCut. CapCut itu bisa diinstal di handphone, bisa diinstal di komputer juga bisa digunakan secara bersamaan dengan spek handphone yang tidak terlalu tinggi juga bisa. Pakaian aplikasi Sebenarnya lalu ada kesulitan dalam pengertian audio pembelajaran digital, sudah punya gambaran Bapak Ibu? Sudah, Pak. Yang jawab satu. mungkin bisa Sudah, Pak. dijelaskan lebih rinci Pak ketentuan-ketentuannya. sudah dicoba-coba Pak bikin. Oke, sedikit gambarannya itu ya, nanti Bapak Ibu boleh buat di layaknya podcast, tapi benar-benar podcast yang tidak berbentuk visual tapi audio boleh, ceramah boleh seperti ceramah seperti di radio, lalu monolog artinya seperti kita lagi ngajar cuma nggak ada siswanya boleh. Lalu apa lagi ya, ada yang bisa kasih contoh salah satu contoh audio pembelajaran digital? Ya, saya, Pak, saya sertai dengan gambar, Pak. Ada audio, terus disertai penjelasan dan gambar. Iya, nggak apa-apa. Ibu sudah ngumpulin ya? Sudah, Pak. Iya, sudah saya nilai juga Bu. Rajin, bagus Bu. Oke, Pak. Luar biasa. Iya, saya juga kaget waktu ngecek tugas 3 sudah ada Ibu Sinaria nih yang sudah kumpulin. Ya gitu, ya gitu juga boleh Bu di Sinaria. Nah yang terpenting itu modalnya adalah mic. Ya jadi kenapa saya bilang mic? Karena biar suaranya jernih, tidak bocor. Misalnya kita lagi ngobrol seperti ini, ada kendaraan lewat kalau yang mic tidak menggunakan mic akan kedengaran. Jadi modal utamanya mic.
Jadi suka nggak suka, mau nggak mau harus beli mic yang murah aja, banyak di Shopee. Nggak harus yang mahal dan bagus. Terus yang kedua adalah yang jelas handphone untuk merekam audio kita, atau laptop boleh, komputer untuk merekam audio yang akan kita record. Dan yang ketiga, skrip itu skenario nya apa aja yang mau kita omongin gitu. Kalau kemarin kan kita sudah buat storyboard, skripnya ditulis dulu apa yang mau kita katakan. Kalau ada yang mau bikin kolaborasi artinya misalnya antara Pak Ramlan dengan Pak Adi, kita kolaborasi membuat podcast, itu lebih bagus. Podcast artinya podcastnya yang dikemas secara santai tapi tetap ada edukasinya dengan tema pendidikan agama Islam. Gambarannya ada kan, kalau banyak kan contoh-contoh podcast yang memang kita berbicara tentang pendidikan agama Islam. Boleh kalau yang mau ada kolaborasi boleh. Jadi bukan berarti ini tugas kelompok, tidak, tapi untuk zaman sekarang itu kolaborasi itu lebih penting daripada kita bekerja sendiri gitu. Jadi saling menguntungkan, kolaborasi, simbiosis. Sudah ada gambaran yang lain mau bikin apa? Sudah ya, mau bikin audio ceramah boleh, tapi wajib disertakan gambar. Jadi artinya bukan visual, bukan gambar bergerak, artinya itu hanya untuk pemanis aja sebenarnya. Tahu kan kalau yang di TikTok ya kan, mereka atau di reels di Instagram itu mereka berbicara tanpa ada visual dari yang berbicaranya, tapi nanti ada background untuk sebagai kita penonton berimajinasi. Dan kedua, wajib memperkenalkan diri untuk mengklaim atau mendisklaimer bahwa itu asli buatan saya sendiri. Seperti itu. Tapi nggak usah lengkap-lengkap, nggak usah formal-formal. Jangan Assalamualaikum, nama saya ini, komplit banget, nggak usah. Yang penting diselipkan di beberapa, di tengah-tengah, di depan atau di akhir nama bapak itu. Ada yang punya contoh audio aja, audio monolog kita ngobrol atau materi, barangkali dia yang punya. Kalau nggak punya nanti saya kasih ambil contoh. Persiapan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
bagi bapak ibu yang belum install CapCut, tulisannya CapCut di laptop maupun di komputer, di handphone, itu diinstal dulu. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Ini versi yang komputernya, laptopnya. Kelihatan Pak. Yang versi handphonenya kurang lebihnya sama, nggak ada yang beda, cuma beda penggunaan di handphone dan di laptop atau komputer. Yang pertama, siapkan dulu footage itu video mentahannya, video mentahan dan audionya. Ini saya ada audio, ada footage-nya, video footage-nya, video mentahan. Ini saya ambil temanya adalah benda langit. Ya, kalau sudah, ini kita drag, ya, kita drag ke sini, ke bawah. Kalau misalnya mau dirubah, mau landscape, kita bisa di sini 16:9 atau dengan 9:16. Tapi saya memilih 9:16 karena akan diupload di Reels atau TikTok. Ini kita putar, bisa kita putar. Kalau misalnya pakai handphone, kita udah tinggal ini aja, kita putar. Masa langit gerak ya. Lalu kita masukkan audio yang memang kita sudah rekam sebelumnya, taruh di bawahnya logo. Ini kalau misalnya videonya kurang panjang, lebih panjang audionya, kita copy paste aja. Ini kontrol ke kanan, atau kalau enggak udah di itu, kalau kontrol key ditarik biasa, biar pas sama audionya. Nah ini kan kayak gini.
Ini kan cuma kayak gini aja, kita kasih pemanis. Pemanisnya kita tulis teks nanti cari di stiker, ada di stiker, cari yang gambarnya seperti audio seperti ini boleh, atau ini tarik ke sini, tarik ke atas video, panjangin, taruh di sini boleh, kita gedein. Tapi saya lebih suka pakai yang ini. Taruh di tengah-tengah, kecilin, gedein boleh. Itu lalu kita kasih teks. Teksnya tarik sini, drag aja. Saya mau taruh tulisan di sini, kasih judul dan nama kita misalnya Bu Anis. Judulnya ini, ambil temanya ini judulnya benda langit. Benda langit. Ini fontnya kita bisa rubah di sebelah kanan. Handphone juga sama kok. Fontnya kita ganti sesuai keinginan. Agak kecilin dikit, taruh sini, lalu balik lagi ke sini, kita panjangin. Kalau mau sampai selesai tulisannya. Nah, kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu untuk pemanisnya. Pemanisnya boleh dikasih banyak sih, boleh dikasih efek juga, nanti juga ada efek, cuma tergantung backgroundnya. Karena kita backgroundnya kayak gini, saya kasih efek juga kurang kelihatan. Kalau kayak gini kan jelek. Saya mau kasih yang retro aja. Kalau nggak mau dikasih efek juga nggak masalah sih. Itu lebihnya kayak gitu. Jadi kalau di setel, kalau cuma sampai sini, atau mau dikasih auto caption, jadi di teks nanti ada auto caption, pilih bahasanya bahasa Indonesia. Create, kita tunggu sebentar. Nah, nanti dia otomatis keluar di sini. Benda di luar angkasa yaitu matahari, bintang, dan bulan. Matahari adalah benda angkasa yang berdiri
hari. Nah gitu, ini bisa ditarik sih. Kita selamat siang hari. Baru kalau sudah semua dicakep, baru di sebelah kanan atas ada ekspor. Kurang lebihnya sama namanya di handphone. Ada teks, stiker, efek, ekspor juga ada. Itu. Seperti itu. Bapak Ibu. Gimana? Jelas Pak. Udah punya gambaran? Sudah Udah, aman Pak Najia? aman. Ada yang tanyakan Bapak Ibu terkait pembuatan audio digital? Kurang lebihnya gambarannya kayak gitu. Pak, saya tanya, Pak. Boleh, boleh. Jadi nanti yang dikirim itu berupa linknya ya, Pak ya, di portal. Iya, karena kayaknya nggak bisa upload ini ya. Nggak bisa upload video yang terlalu besar kan kalau ini. Bisa nggak sih upload video? Nggak bisa kayaknya. Dirar bisa. Oh bisa. Kalau dibuat rar bisa. Kayaknya ada batas ininya deh, batas Maksimal 2 size. MB. Nggak mungkin itu kalau 2 MB. Nggak mungkin 2 MB itu. Satu video kemungkinan di atas 2 MB. Jadi cari aman aja, linknya aja. Tapi tetap videonya dikirim ke grup karena saya kan nggak bisa lihat di portal. Itu. Jadi videonya dikirim ke grup, tapi yang dikirim ke portal adalah linknya. Gimana? Manis aman? Aman, Pak. Nanti dieksekusi pelan-pelan. Berarti tugas saya itu Pak harus dikirim ke grup konten ya Pak? Iya Bu, biar yang lain tahu. Oh ya, yang belum punya gambaran termotivasi untuk bikin kayak punya busana sinaria mungkin. Oh iya baik Pak. Tapi saya mengapresiasikan lebih kepada Bapak Ibu yang ada di sini terkait tugas-tugas yang sudah diberikan, sangat semangat. Walaupun kalau dibilang bagus atau tidaknya yaitu tergantung siapa yang melihat. Tapi yang saya lihat ada bagaimana Bapak Ibu berproses dalam pembuatan tugas ini. Saya sangat mengapresiasikan lebih. Yang masih belum sesuai dengan petunjuk tugas, harap saling bertanya, saling berkolaborasi, saling membantu Bapak Ibu. Bagi yang nggak ngerti, yang sudah ngerti tolong dibantu teman-temannya, biar satu sama lain bisa paham gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada yang tanyakan?
mau bertanya. Boleh. Ini tadi kan Bapak katanya dikirim di grup itu ya, di grup berupa video apa audio, Pak? Audio. Oh, Audio, audio. Bu. Audio artinya kayak tadi, Bu. Kayak tadi bentuknya. Coba nanti Bu Sinaria kirim ya ke grup contohnya. Tapi kurang lebihnya kayak tadi, Bu. Kayak tadi. Saya sudah Tadi kirim yang Pak ke portal berbentuk link, tapi iya, makanya saya kan nggak bisa lihat, harus saya buka dulu. Jadi makanya saya cek di grup, videonya saya lihat, kalau saya cek di portal, udah bener ngumpulin, baru nanti saya nilai, Bu. ya, Gitu. terima kasih Pak. Ya, untuk yang tugas 2 juga saya belum bisa nilai karena portalnya beberapa kali bermasalah. Saya udah nilai banyak-banyak, ternyata portalnya error, jadi harus ngulang lagi dan saya males ngulangnya. Jadi nanti saya sekalian tugas 3 aja. Soalnya tadi saya udah nilai banyak, saya udah cek satu-satu kan. Saya harus download dulu. Ternyata portalnya error. Jadi saya harus ngulang lagi dari awal. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih Bu Nia. Kalau nggak bertanya ini berarti paham semua ya. Sebenarnya sudah paham Pak, cuma kerjanya yang belum. 4 ya? Oh iya, siap. Iya Pak. Jadi sudah diinstal semua ya. Hasil satu. Kalau mau mudah memang di laptop, di handphone, di komputer. Kalau mau artinya tidak punya laptop, ya mau nggak mau ada di handphone. Cuma kalau di handphone, kalau saya tidak terbiasa dengan cara ngezoom pakai jari ini, saya nggak bisa. Gitu. Baiknya di laptop. Nanti kalau ada kesulitan dalam penggunaan CapCut atau aplikasi video editing lainnya, boleh disampaikan di grup. Ya, jadi barangkali satu sama lain bisa saling membantu dalam proses pembuatan audio pembelajaran digital ini. Nah, ini audio ini dibuatnya kalau bisa maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit. Ya. Maksimal 5 menit. Kalau bagi yang punya channel YouTube silahkan diupload di YouTube, nanti yang di portal tinggal dikumpulin linknya saja, link YouTube-nya. Karena sehabis ini kita juga akan masuk ke dalam pembuatan video pembelajaran, mulai dari yang scene pendek artinya cuma 1 menit sampai dengan scene yang panjang nanti di UAS yang sampai 10 menit. Itu yang nanti Bapak Ibu boleh berkolaborasi dengan siapapun, orang di luar sana, dengan guru sekolah, kepala sekolah, tetangga, untuk membuat video pembelajaran PAI yang memang menarik. Boleh dibantu dengan teman-teman yang lain. Yang tanyakan? Mumpung gratis namanya, nanti saya tarif. Bapak, filenya itu bentuknya MP4. Ya, kalau dengan video MP4 Bu. Tapi kalau mau video, mau audionya saja pasti MP3. Cuma kan nggak enak banget kan kalau ngumpulinnya cuma audio, vlog audio MP3. Jadi makanya tadi saya berikan tutorial gimana caranya biar lebih menarik. Walaupun audio tapi tetap ada sedikit visual efeknya yang nanti kita tuh bukan pembaca ya, penonton tuh enak lihat. Jadi, silakan cari referensi di TikTok atau di Instagram. Instagram yang kayak gini kan banyak tuh yang memang di TikTok yang versi ceramah tapi tidak
tidak terlihat penceramahnya, hanya sekedar kata-katanya saja auto caption gitu. ora iso Tapi maksimal. di konteks audio pembelajaran digital ini, Bapak Ibu tidak boleh mengcopy atau mengambil hak cipta orang lain. Artinya tidak boleh mengambil video orang lain untuk dikumpulkan sebagai tugas. Gitu. Jadi saya yang dilihat ini bukan bagus tidaknya, tapi bagaimana Bapak Ibu berproses membuat video atau audio pembelajaran digital. Skripnya silakan dibuat, nggak usah dikumpulin skripnya. Silakan dibuat, barangkali Bapak Ibu salah ngomongnya kadang belepotan atau ketika di tengah-tengah lupa ya. Terus walaupun tidak terlihat kitanya secara keseluruhan, tapi muka kita tidak dari scene pertama, dari menit pertama sampai menit akhir kelihatan, hanya untuk pertama saja, tapi ininya tetap ada, audio dan visualnya tetap harus ada. Jangan kosongan ngumpulinnya cuma audio yang direkam terus dikumpulin gitu. Gimana? Barangkali ada yang masih ditanyakan, kesulitan dalam pembuatan audio atau punya ide-ide terkait nanti saya mau bikin audio kayak gini, boleh nggak ya, bagus nggak ya, silakan ditanyakan. Saya lagi Pak tanya. Boleh. Untuk kisi-kisi UTS sama UASnya Pak, jadi bisa nyicil dari sekarang gitu. Kisi-kisi UTS-nya adalah ya ini, sebenarnya kan kisi-kisi UTS itu saya pengennya berbasis proyek produk ya, seperti ini audio pembelajaran digital ini sebagai UTS. Karena minggu depan UTS ya, Bu ya. Minggu depan apa? Iya, untuk minggu depan. Akhir November beritanya seperti itu. Oh, kita pertemuan keberapa ini? 7. Kelima Pak. Hah? Kelima? 5 apa 6 ya? 6 Bu Anis. 6 ya? Kayak masih 5 aja soalnya rasanya. Aduh, ini yang benar 5 apa 6 nih? Ya, nanti UTS itu selain paper and test atau kuis, Bapak Ibu juga akan mengumpulkan video pembelajaran, tapi hanya durasinya maksimal 1 menit. Dicatat ya, durasinya maksimal 1 menit dan bentuknya potret. Potret tuh kayak tadi, berdiri, jangan landscape. Potret. Video pembelajaran atau konten kreatif ya, yang maksimal 1 menit dengan tema bebas. Artinya tema tetap PAI ya, tapi topiknya bebas dan harus terlihat konten kreatornya di situ. Di sini saya ngomong, nanti di belakang saya ada materinya. Itu berarti kalau kita sekarang pertemuan ke 5 atau 6, berarti ada 2 atau 3 lagi pertemuan sebelum kita UTS. Maksimal 1 menit ya, kalau lebih dikit nggak apa-apa lah, tapi maksimal hitungannya range-nya 1 menit. Bikin sebagus mungkin, seserius mungkin, tidak asal-asalan. Artinya bagus itu tidak asal-asalan. Yang penting Bapak Ibu paham cara pembuatannya, bukan bisa membuatnya ya, dia bisa ngedit ya. Saya tidak mewajibkan untuk itu. Kalau mau ngedit
editin anaknya atau temennya nggak masalah, tapi proses pembuatannya Bapak Ibu harus tahu apa yang akan Ibu Bapak buat, ada teksnya, ada skenarionya, ada skripnya, itu harus ada. Artinya tidak ikut dikumpulkan, tapi ada skripnya, ada kameramennya yang jelas jaga kamera, lalu pakai mic yang rapi. Seperti itu. Kalau untuk editnya boleh teman-teman di sini yang muda-muda, bapak-bapak yang muda-muda ini, ibu yang muda yang sudah bisa punya basic editing, boleh dibantu teman-temannya yang nggak bisa editing. Teman-teman yang nggak bisa editing tinggal menyiapkan footage atau bahan mentahnya saja dan juga konsepnya. Ini saya maunya gini. Itu Bu Anis. Baik Pak, yang UAS belum Pak, sama juga ya Pak, cuma durasinya aja ya. Ya, yang UAS sama, cuma beda durasinya 5 menit, ya 5 menit, minimal 5 menit, maksimal 10 menit, minimal 5 menit, dan diuploadnya di YouTube. Kalau yang UTS diuploadnya di Instagram atau Facebook atau TikTok boleh, dan men-tag atau mention sosial media saya dan juga sosial media PJJ YIN Syekh Nurjati sebagai bentuk support kita atau hasil produk kita dari mata kuliah konten kreatif. Seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Kayaknya paham deh. Cepet-cepet. Aplikasi untuk komputer? CapCut Pak. CapCut boleh, Filmora boleh, Adobe Premiere boleh. Pokoknya saya tidak mewajibkan harus CapCut. Kalau Bapak Ibu sudah bisa software editing yang lain, boleh, tidak harus CapCut. Gitu Pak. Tapi yang sebenarnya CapCut Pak. Jadi di CapCut kan sudah disediakan semua template-templatenya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maria Masani 210811363 kelas D Asal Bravo Kalimantan. Gimana Pak? Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Guru. Bagaimana kabarnya? Masih cari-cari di Google, belum dapat. Ya, boleh. Siap. Pakai software handphone boleh. Oke. Software komputer boleh. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar Al-Quran hadis. Pada kesempatan ini kita akan belajar pelajaran kedua, yaitu dengan tema surah Al-Fatihah. Setelah pembelajaran nanti, Lagi yang menanyakan? harapan ibu kalian semua mampu mengetahui Di sini dapat capcut Indonesia 710 ya. Ya, boleh. Fatihah dengan lancar dan benar. CapCut Pak. Nah, coba Minggu lalu kita sudah CapCut. belajar tentang huruf hijaiyah. Siapa capcut. Paraman capcut. Kan orang Indonesia tuh. Enak dengarnya. Yang 710. Iya, bebas. Itu kalau Oh, sudah coba dibuka itu, malah keluar zombie ini. kalau didengar sama orang Sunda bisa diplesetin nanti. Sama orang IT malah. Sama orang ahli bahasa Inggris kita langsung KO itu.
CapCut Pak, CapCut. Dan ini malah keluarnya hanya zombie saja ini. Masa? Nanti saya kasih linknya ya. Nanti saya kasih linknya. Sudah download, tanya pas diklik dia hanya keluar kayak apa permainan zombie ini. Salah berarti Pak. Oh ya, siap. Apakah ekstensinya menyesuaikan Windows-nya, Pak? Untuk yang di laptop. Iya, betul. Kalau yang 32. Oh, oke, Pak. Tapi biasanya sih rata-rata kalau yang sudah Windows 10 sih sudah 64 biasanya. Rata-rata sekarang sudah 64 semua. Iya. Isi Pak, sekedar mengingatkan ada peringatan katanya 9 menit lagi jimitnya berakhir. Nah, apa-apa. Iya, tinggal sebentar. Ada link cadangan. Itu sudah saya kirim ya. Oke, Pak. Nanti dicoba. Kalau download yang di emulator Pak, bisa nggak Pak? Gimana? Download pakai emulator Pak. Kalau emulator sama aja Pak, itu malah tambah berat. Kita harus buka emulatornya lagi berat. Udah aja langsung yang versi PC-nya. Gitu. Langsung aja yang versi PC. Kalau di emulator kan itu versi Android, lebih berat lagi nanti Pak. Kalau mau di Android ya di handphone di downloadnya. Misalnya tadi Pak saya downloadnya yang bersama dengan emulator. Jangan Pak, downloadnya yang Windows yang ini. Oh, kasih Pak, nanti dihapus kembali Pak. Iya dihapus, jangan yang emulator. Ya, sudah pas. Ini baru bagus, pas, mantap. Ya, yang ini Tinggal ya. dipelajari. Sudah dapat, bisa tinggal dipelajari. Oke. Ini. Downloadnya yang versi Yang link tadi udah dikirim. Oke. Aman ya? Aman, Pak. Aman. Oke. Selalu nanti dilaporkan ke grup bagi yang sudah, silakan. Semangat Bapak Ibu dalam proses pembuatan konten kreatif ini. Semakin terus banyak belajar, banyak baca, banyak cari referensi terkait nanti mau video apa yang akan dibuat dalam konteks konten kreatif PAI selama waktu 10 menit. Jadi dari sekarang nyicil, jangan mendadak. Oke. Kalau mendadak bakalan susah nanti. Karena waktu yang dibuat 10 menit itu syutingnya bakal lama. Jadi dicicil persis. Gitu. Kalau nggak dicicil, ketika nanti kita syuting untuk 5 menit aja itu pengambilan gambar bisa sampai 1 jam. Kalau artisnya memang benar, artinya aktornya benar, aman. Kalau aktornya lupa itu ya bisa berapa kali cut kita gitu. Jadi disiapkan dari sekarang siapa pemerannya, temanya apa, siapkan skripnya. Nggak pasti kita lagi memproduksi sebuah PH, production house gitu. Pak, tadi katanya pemerannya tadi membuat konten. Iya, jadi kita bisa dijadikan sebagai
sutradara untuk membuat konten atau kita masuk sebagai artisnya, sebagai yang ada di dalam frame-nya. Gitu. Kalau kita malu nih jadi artis, ya udah saya jadi sutradara aja deh. Tapi wajib harus ada opening, kalau bahasa sayanya harus ada bumper opening yang menjelaskan bahwa itu adalah saya yang buat. Kalau di bioskop kan biasanya ada kayak tulisan lulus sensor, artinya menjelaskan bahwa ini loh video, siapa yang buat, sutradaranya siapa. Gitu. Nah, begitupun Bapak Ibu yang di awal sebelum filmnya mulai itu harus mendisklaimer bahwa ini video saya yang buat atas nama ini sebagai tugas ujian akhir semester di mata kuliah konten kreatif ya. Ya, saya takut aja barangkali ada yang mengambil video orang lain sebagai untuk tugas UAS. Tapi kalau di YouTube pasti udah ketahuan kalau video orang diambil lalu diupload ke YouTube, pasti di situ ada tertulis milik hak orang lain. Gimana? Aman? Jangan pada bingung. Kalau bingung bertanya, tugas akan terasa mudah bila tidak dikerjakan. Betul, Pak. Jadi kalau mau tugasnya mudah, bisa dikerjakan. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak mau nanya itu Pak, kalau dalam video terus kita upload ke YouTube atau ke konten lain, terus ternyata gambarnya itu hilang, itu gimana ya Pak? Tapi menit itu terus berjalan detiknya Pak. Kalau apanya Pak yang hilang? Videonya menghilang sendiri, tapi menit sama detiknya tetap berjalan Pak. Itu di mana itu? Setelah diupload di YouTube? Iya Pak. Ya, berarti dihapus oleh pihak YouTube karena melanggar beberapa ketentuan dari YouTube. Oh, tapi kadang menit pertama ada, menit ketiga ada, nanti berapa menit lagi ada lagi, nanti Iya. ada yang kosong juga gitu. Ya, karena ada beberapa scene yang dirasa YouTube melanggar ketentuan dari YouTube, misalnya plagiat. Jadi ngambil dari video orang ditempel di video kita. Iya. Ternyata ketahuan sama yang punya videonya, akhirnya dilaporkan. Nanti bisa jadi video Bapak dihapus oleh pihak itu. Oke. Ya. Terima Jadi, kasih Pak. ya, kalau bahasa YouTube itu copyright. Jadi makanya jangan ngambil video-video dari YouTube, mending buat sendiri. Siap. Ada lagi? Izin bertanya Pak, Iya boleh, udah di sini. di aplikasi Capcuk apa tadi Pak? Itu suara kita kenapa nggak bisa dibesarin ya Pak ya? Bisa. Volumenya tidak bisa dibesarkan.